Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Itu kan Selanjutnya Ustadz bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang akan ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu wa rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa dan pendengar Farwa TV dimanapun anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita kembali berjumpa di program Live Interaktif konsultasi keluarga bersama guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Dan salat berikan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita senantiasa berada di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Pemirsa dan pendengar Farwa TV dimanapun anda berada, insyaallah 1 jam ke depan kita akan bersama mendengarkan faidah-faidah dari guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala, dan juga mendengarkan jawaban-jawaban yang telah tersedia di meja redaksi kami. Nah, dan alhamdulillah telah membersamai kita guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Mari kita tersapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Ahlan wa sahlan. As'adallahu lailatak. Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustadz. Wa fikum mubarak. Nah, dan juga tak lupa kita menyapa radio-radio yang ikut merelai program live interaktif kali ini, yaitu Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Marinah Caruban, Radio Mas FM Sragen. Nah, pemirsa dan pendengar Farwa TV dimanapun anda berada, seperti biasa kami memberikan kesempatan kepada anda untuk bertanya secara langsung kepada guru kita Ustadz Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala dengan 2 cara. Yang pertama, anda bisa bertanya secara langsung di nomor satelit kami di nomor 0331 5446 087, atau anda bisa bertanya via WhatsApp call kami di nomor 0821 706087. Kami ulangi, anda bisa bertanya seputar konsultasi keluarga kepada guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah di 2 cara. Yang pertama, anda bisa bertanya melalui telepon satelit kami di nomor 0331 5446 087, atau anda bisa bertanya via WhatsApp call di nomor 0821 706087. Nah, sebelum kita mendengarkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah tersedia di meja redaksi kami, maka alangkah baiknya kita mendengarkan nasihat dan faidah dari guru kita Ustadz Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Jazakallahu khair. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil qahhar. العزيز الغفار مقدر الأقدار مصرف الأمور مكور الليل على النهار اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. جماعة رحمكم الله. Tanggal berapa malam ini? Tak terasa ternyata malam ini menurut kalender yang ditetapkan oleh pemerintah kita tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah.
kita baru saja meninggalkan tahun 1446. Tapi sebagian kita nggak merasa. Nggak merasa kita pindah tahun. Nggak merasa kalau kita baru saja tutup buku. Jadi kalau ingin tahu tutup bukunya umat Islam itu hajian. Mudah kita mengingatnya. Ketika jemaah haji pulang, oh berarti ini tahun tutup buku. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Yunus ayat 5. Kata Allah Azza wa Jalla, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil lita'lamu 'adada as-sinina wal hisaba ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Gimana sebenarnya kita itu tahu tahun sudah berganti? Yang kita tahu Januari tahun pertama, bulan pertama, Desember bulan 12. Bagaimana mereka menetapkannya? Orang-orang non-muslim. Umat Islam menetapkan bulan-bulan itu dengan rembulan. Allah mengatakan di surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Hitungan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Nah, cara ngitung 12 bulan ini gimana? Allah jelaskan di surat Yunus ini. Allah katakan dialah huwallazi, yang artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Matahari bersinar, bulan bercahaya. Wa qaddarahu manazil. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya. Kok berubah-ubah tempat orbitnya? Rembulan. Iya, Allah tentukan itu. Agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Subhanallah, jemaah. Kita tahu berganti tahun ini berdasarkan makhluk yang Allah ciptakan di atas sana. Ada rembulan, ada matahari. Wal hisab, kita tahu perhitungan waktu. Kapan orang haji, kapan selesai haji, kapan kita puasa Asyura nih. Kita akan masuk, kita udah masuk ke bulan Muharram. Salah satu bulan haram. Di situ ada puasa yang secara umum ya. Puasa Muharram itu puasa yang paling mulia setelah puasa di bulan Ramadan. Tapi ada tanggal 10 dianjurkan umat Islam berpuasa yang dikenal dengan hari Asyura. Dan orang-orang Yahudi puasa di tanggal 10. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika hijrah, beliau mendapati orang-orang Yahudi puasa. Ini tahun kedua Hijriah ya. Mereka puasa. Tanggal 10 itu. Ada apa ini? Mereka mengatakan, Dzaka yaum najjallahu fihi Musa. Hari itu adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dan membinasakan musuhnya. Maka kami berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih pantas untuk mensyukur nikmat itu dengan diselamatkannya Nabi Musa daripada mereka. Maka hari itu Nabi SAW menyuruh orang-orang puasa. Yang sudah makan berhenti makan. Yang belum makan niatkan puasa. Artinya yang sudah makan tadi pagi, jam 9 baru tahu, ya udah puasa hari itu. Itu diwajibkan. Tapi setelah diwajibkannya puasa Ramadan, gak wajib lagi puasa Asyura. Namun pahalanya diampuni dosa tahun lalu. Allah mengatakan, Ma khalaqallahu dzalika illa bilhaq. Tidaklah Allah menciptakan yang demikian itu kecuali dengan benar.
Yufassilul ayat liqaumi ya'lamun. Allah menjelaskan secara terperinci tanda-tanda kebesarannya kepada kaum yang mengetahui. Kenapa? Karena ada orang yang menyembah rembulan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang-bintang. Semua itu makhluk Allah ciptakan dengan hikmah. Salah satunya adalah untuk mengetahui waktu. Kita tahu hari dari matahari. Kita tahu bulan dari rembulan. Dari bulan ke bulan ke bulan, akhirnya kita tahu tahun. 12 bulan. Maka semoga kita ini umat Islam bangga dengan peradabannya dan mengajak orang lain untuk mengingat kalender umat Islam adalah Hijriah dan manfaatkan momentum ini ya untuk bermuhasabah. Kita udah lewat 1 tahun. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang belum kita lakukan. Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan berkah. Dan biasanya Nabi SAW kalau masuk ke bulan baru, beliau melihat hilal. Setiap melihat hilal, pertanda kita masuk ke bulan baru, beliau berdoa mengatakan, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, wassalamati wal islam, Rabbi wa Rabbukallah. Ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Penuh dengan keselamatan dan nilai-nilai Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, bulan itu terbit karena Allah mengizinkannya. Mentari itu terbit karena Allah mengizinkannya. Akan datang satu waktu, mentari itu minta izin untuk terbit. Tapi gak dikasih izin sama Allah. Akhirnya dia balik, terbit dari arah barat. Barakallahu fiik, itu mungkin sebagai mukaddimah kita pada saat kali ini. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Jazakumullah khair atas nasihat yang sangat menggugah sekali pada pertemuan ini Ustaz. Masya Allah. Nah, kita kembali, alhamdulillah telah tergabung bersama kita Ustaz. Penelpon pertama kita Ustaz, Masya Allah, dari hamba Allah dari Jakarta Utara. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya Bapak, silahkan pertanyaannya Bapak. Ya, assalamualaikum Ustaz Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Ya, baik. Izin bertanya Ustaz. Tafadhal. Ini ada permasalahan tentang keluarga, tentang kakak perempuan saya ya. Nah. Kakak perempuan saya ini udah nggak tahan, nggak kuat sama suaminya. Dia udah minta hulu ya, minta cerai gitu. Dikarenakan udah lama, sudah bertahun-tahun itu keluarganya itu rumah tangganya udah tidak sehat Ustadz. Berapa tahun menikah Pak? Oh udah lama udah sekitar 30 tahun. Masya Allah. Cuma punya anak 1 perempuan, sudah nikah juga. Nah permasalahannya suaminya ini selingkuh Ustadz. Nah yang tahu selingkuh ini anak perempuannya. Dia ada bukti di HP itu udah berapa tahun yang lalu sampai sekarang. Nah kakak saya ini bertahan dalam penderitaan 1 rumah itu Ustadz. Nah selingkuhnya itu hampir setiap malam itu datang, mungkin 1 pekan itu kurang lebih 4 atau 5 hari. Cuman nggak nginep pulang. Hampir setiap malam itu datang ke rumahnya itu dan bertiga sama istrinya itu, dan istrinya itu dicuekin, udah tidak sehat lagi Ustadz. Nah. Kalaupun bicara pasti cekcok dengan istrinya itu yang sah itu. Nah waktu kemarin itu ribut dan diusir sama suaminya, dan kakak saya itu ke adik-adiknya minta solusi, udah minta cerai aja gitu, tidak tahan gitu. Nah sekeluarga itu sudah ngomong sama adik-adik kandungnya itu untuk ngomong sama suaminya itu, ini gimana ini solusinya gitu, apa boleh minta cerai gitu, sedangkan bukti-bukti selingkuhannya itu ada di anaknya yang perempuan itu, udah percakapannya itu udah kesadap di HP anak perempuan itu, tapi anak perempuan itu nggak berani bongkar karena takut sama bapaknya itu, sama bapaknya. Suaminya sholat. Kenapa Pak Ustadz? Sholat suaminya. Suami sholat Ustadz. Bahkan itu guru ngaji Ustadz. Guru ngaji, saya tahu dia guru ngaji tapi berkedok agak-agak setengah dukun itu Ustadz. Dia
dia kerjanya itu ngobatin orang pakai air gitu, Tat. Jadi sepertinya selingkuhannya itu walau alam, sepertinya dia kena jampi-jampi pelet gitu, Tat. Inna. Jadi apa yang dia inginkan itu nurut aja kata kakak ipar saya itu. Jadi yang saya tanyakan, apa boleh kakak saya itu minta cerai sama suaminya, walaupun suaminya itu bersikeras dia nggak mengakui bahwa dia itu selingkuh, dia itu cuma sekedar donatur Pasien. tetap di pengajian dia, Ustadz. Donatur tetap, dia bilang begitu. Nah, anaknya itu pun dia takut untuk ngebongkar bahwa suaminya itu selingkuh gitu, karena ya takut diancam gitu. Jadi anak, bapak Jadi sama ibu tiap itu malam datang itu sebagai santriwati gitu. ya alasannya dia donatur tetap, sama alasannya belajar ngaji. Padahal bukti-bukti di HP, di percakapan itu disadap sama anak perempuannya itu bahwa itu selingkuh. Bahkan ada bukti-bukti ke arah ya perzinahan itu, Tat. Nah, na'udzubillah min dzalik. Seperti Siap. itu. Jadi minta solusinya yang pertama, apakah boleh minta cerai sang istri itu, dan apakah boleh dibongkar saja perselingkuhan itu, untuk bilang ke anak perempuannya itu nggak usah takut gitu. Minta solusinya seperti apa ya, Tat? Siap. Barakallahu Siap. fikum. Nah, tafadhal ya. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd ya. Ya, kalau kita bicara hubungan seorang laki-laki dengan wanita dalam Islam itu ada aturannya. Hubungan seorang guru dengan muridnya, hubungan seorang atasan dengan anak buahnya, itu ada aturannya. Di antaranya yang disabdakan oleh Nabi SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'ah. Nggak boleh ya seorang laki-laki itu berduaan dengan wanita illa ma'aha dhu mahram, kecuali ada mahramnya. Di riwayat lain dikatakan illa wasyaitanu thalithuhuma. Kalau ada laki-laki dan wanita berduaan tanpa ada mahram, mereka bukan mahram juga, maka yang ketiganya adalah syaitan. Jadi mereka yang mengatakan ini murid ya, ini anak buah, kalau mereka berduaan, maka syaitan akan hadir di sana. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati perzinahan. Maka dalam Islam itu pintu-pintu yang mengantarkan ke perzinaan dilarang. Yang laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan, yang perempuan juga. Yang perempuan diperintahkan untuk menutup auratnya, yang laki-laki diperintahkan untuk menutup auratnya. Dilarang berduaan, dilarang masuk-masuk ke tempat perempuan. Kenapa? Karena akan terjadi yang diinginkan syaitan. Kalau pertanyaannya apakah boleh gugat cerai? Kalau memang terbukti, maka silakan menggugat cerai. Tapi kalau masih praduga dan sang suami tidak mau menceraikan dan sang suami juga merasa dia enggak selingkuh, dia enggak berzina, umpamanya, maka perlu ada islah sebelum menuju ke perceraian. Perlu adanya mediator. Dan di pengadilan pun ada mediasi biasanya. Enggak langsung perempuan yang gugat cerai itu langsung dikabulkan. Biasanya ada mediasi. Sebelum mediasi dari pihak pengadilan, mungkin bisa dimediasi dari pihak keluarga. Kalau tadi apakah perlu dibongkar? Kalau memang maksudnya dibongkar ini bukan di depan umum ya, enggak. Maksudnya ketika mediasi mungkin perlu menyampaikan ada bukti-bukti ya, engkau itu seperti itu. Kalau engkau ingin rumah tanggamu baik-baik saja, ya sudah, itu yang dikatakan donatur tetap atau mau belajar ngaji. Kalau kehadirannya merusak rumah tanggamu, masih banyak guru ngaji yang lainnya, biar dia belajar sama mereka. Atau carikan guru perempuan yang ngajarin dia. Karena ini sudah merusak rumah tangga. Dan setan ingin terjadi perceraian.
Allah Azza wa Jalla mengatakan fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Allah mengatakan Jalla Jalaluh, apabila kalian khawatir terjadi percekcokan, tadi rumah tangganya nggak sehat gitu loh. Sampai istrinya dicerai, diusir ya. Terjadi marah-marah, percekcokan yang nggak ada ujungnya. Maka apakah perceraian solusi? Tunggu dulu. Jangan bicara gugat cerai, bicara islah dulu. Kirim utusan dari pihak perempuan, ketemu dengan pihak laki-laki. Lalu mereka duduk bareng, menflorkan permasalahan itu. Karena boleh jadi pihak istri merasa dia dizalimin. Boleh jadi sebaliknya. Pihak suami enggak. Aku yang dizalimin dengan fitnah-fitnah tersebut. Maka tatkala nanti dia mengelak dan ternyata memang terbukti dia selingkuh dengan adanya bukti-bukti dari anaknya, ya nggak harus anaknya itu diminta keterangan dari dia. Tapi sampaikan ada bukti. Yang bukti ini menjurus ke sana. Ya semoga dengan itu dia kembali bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya sebelum gugat cerai, kalau bicara gugat cerai boleh-boleh aja kalau benar terbukti dia selingkuh. Tidak menjaga kehormatan dirinya. Tapi sebelum menggugat cerai, hendaklah mengadakan mediasi. Semoga dengan itu, kalau kedua orang itu ingin perbaikan, Allah akan kasih taufik. Allah akan kasih bimbingan. Maka sebelum melakukan mediasi, hendaklah semua orang memperbaiki niatnya. Niat kenapa dia berumah tangga. Kenapa dia mempertahankan rumah tangganya. Niat untuk memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah dan hubungan dengan keluarganya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz. Masih pagi Ustaz, tapi udah pertanyaannya Masya Allah ya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Wafikum wa barakatuh. Dan Alhamdulillah telah bergabung kembali bersama kita Ustaz, Bapak Fatimah dari Jambi. Bukan Ibu Fatimah. Ibu atau Bapak? Operatornya sepertinya belum ngopi Ustaz. Hah? Operator belum Enggak, ngopi. ini Ya, Abu Fatimah. Abu Fatimah. Iya. Ibu ternyata Ustaz. Ibu Fatimah. Nah. Gimana ceritanya? Assalamualaikum Farwa TV. Halo. Ya, silakan Ibu Fatimah dari Jambi. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum Farwa TV. Halo. Halo, suara saya masuk Halo. Ibu. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Suara masuk Ibu. wabarakatuh. Suaranya tidak terdengar. Halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak terdengar bisa didengar dari Halo. televisi, mungkin dari layar Ibu. Ya. Suara masuk Ibu. Silakan pertanyaannya. Ya, qadarullah terputus sepertinya Zat. Nah. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Qadarullah terputus. Sembari kita menunggu penelpon tadi terhubung kembali, Ustaz, kita mungkin membacakan pertanyaan di website kita dulu, Ustaz. Ya. Nah, ada dari Ibu Ayu dari Yogyakarta, Ustaz. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga. Izin bertanya, saat ini saya seorang ibu bekerja. Nah, kegelisahan saat ini adalah ingin resign Ustaz, karena ingin fokus terhadap keluarga. Namun, saya sadar juga kondisi ekonomi kami yang masih naik turun, bahkan belum stabil. Maka, langkah apa yang harus saya ambil Ustaz, agar saya mantap dan tidak menyesal nantinya? Saya juga tidak ingin hati ini tidak yakin atas rezeki yang Allah berikan jika saya tidak bekerja. Namun saat ini saya masih bimbang Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu. Dia ada suaminya enggak? Ada Ustaz. Namun kondisi ekonominya masih kurang stabil Ustaz. Nah. Ya, berkaitan dengan rumah tangga ya. Kita tahu yang punya kewajiban memberikan nafkah adalah suami. Allah Azza wa Jalla mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin buat para wanita.
bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Yang pertama, dia angkat sebagai pemimpin karena memang Allah telah melebihkan laki-laki di atas wanita. Dan karena laki-laki punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri-istri. Kalau seorang istri mau membantu suaminya, nggak ada masalah. Bahkan apa yang dia berikan kepada rumah tangganya jadi sodakoh. Asalkan dia tidak menelantarkan kewajiban utama dia. Jadi ada perempuan yang melakukan peran ganda. Dia sebagai seorang istri plus ibu dan seorang pencari nafkah. Dia melakukan peran ganda yang berat sekali buat para wanita ya. Sehingga Islam itu memuliakan wanita dan meringankan tugas-tugas wanita. Tapi kalau ada perempuan yang melakukan peran ganda tersebut tanpa menelantarkan kewajiban utama dia, ingat kewajiban utamanya adalah keluarganya, kewajiban utamanya adalah anak-anaknya dan suaminya yang harus dia berkhidmat kepada mereka. Kalau dia melakukan peran ganda tanpa menelantarkan itu, boleh-boleh aja selama pekerjaannya pekerjaan yang halal. Jadi buat ibu yang bertanya tadi, kalau ternyata engkau bisa melakukan peran tersebut, silahkan. Tapi kalau nggak bisa, mana yang lebih diutamakan? Artinya kalau Anda bekerja, anak-anak terlantar. Ya tinggalkan pekerjaan. Oh gimana kondisi ekonomi naik turun? Kunci-kunci rizki itu tidak hanya dengan bekerja. Betapa seringnya manusia itu mendapatkan rizki tanpa bekerja. Contohnya apa? Dapat hadiah, ada yang kasih hibah sama dia, ada yang kirim kue atau apa, dia nggak kerja, ada yang transfer fulus ke dia. Kunci-kunci rezeki itu selain bekerja, yang pertama dan paling utama adalah tawakal, menyerahkan kepada Allah dan bergantung sama Allah, yakin. Ada orang yang nggak yakin gitu, anak kayaknya harus ini, kayaknya seperti ini, kalau enggak seperti ini. Berapa banyak orang yang bekerja tapi hasil kerjanya nol. Karena Allah kasih dia sakit, Allah kasih dia kecelakaan, habis hasil kerja dia, di PHK dia dari tempat kerja. Apakah kemudian rizki dia terputus? Enggak. Selama dia masih bernyawa ada rizkinya. Dari mana? Ya Allah yang ngatur. Dia nggak bisa kerja loh, dia ada di atas ranjang di rumah sakit. Terus, ya kalau ada rizkinya, datang tuh rizkinya kepada dia. Maka tolong yakin bahwasanya Allah yang menetapkan rizki. Maka buat ibu yang bertanya tadi, bertawakallah kepada Allah. Perbanyak istighfar. Karena memang istighfar itu membuka pintu-pintu langit ya. Bertakwa, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Dan jangan bersandar kepada siapapun. Jadi buat ibu tadi, kalau masih ragu, engkau lihat. Engkau pertimbangkan nih. Apa yang dipertimbangkan? Tugas utamamu dan tugas sampingan tadi. Membantu suami. Tugas utamamu bukan mencari nafkah. Mengurusin rumah tangga. Tapi kalau ternyata engkau sudah bisa handle hal tersebut, engkau punya waktu, engkau bisa bekerja, silahkan, gak ada halangan selama diizinkan suami dan tidak bertentangan pekerjaannya dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Nah, alhamdulillah telah terhubung kembali bersama kita penelpon selanjutnya Ustaz dari Ibu Nel dari Padang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya Ibu, silahkan Ustaz. pertanyaannya. Ana suami Ana jualannya ada berhubungan dengan paranormal, dukun, sebagian dagangannya Ustaz. Nah, ada hubungannya dengan obat-obatan kayak gitu kan. Iya. Jadi apakah dibolehkan atau gimana Ustaz? Kalau sering Ana bilang sama suami Ana, dia bilang tak apa-apa, kita kan tidak berbuat gitu. Jadi kalau gimana apanya Ustaz tentang dagangannya ini? Nah, barakallahu. Suami Ana ini Berdagang Ustaz. tentang Apa jualannya Ibu Nel? Kayak bahan obat-obatan Ustaz.
daun-daun, Nah, kayak minyak-minyak kayak gitu ha. Nah, sebenarnya siap. herbal ya, Bu. Ya, tapi ada hubungan dengan dukun kayak asam. Asam-asamnya gitu, asam 7 macam kayak gitu Ustaz. Nah, Asam Gimana 7 tuh, Ustaz? macam. nah di Padang tuh Iya, ada kalau namanya tuh anak-anak pikir itu kan. asam, Iya. kalau bahasa Padang tuh asam 7 rupa, Ustaz. Jadi kalau dukun tuh Iya. harus mencari 7 asam begitu, Ustaz. Oke. Jadi suami Ana menyediakan memfasilitasi menjual itu Ustaz sebagiannya. Jadi mau Ana tanyakan apakah Arisana tegur suami Ana terus atau gimana Ustaz? Atau didoakan atau gimana Ustaz? Barakallahu fiik. Barakallahu Nah, fiik. Ustaz. Nah, syukran Ustaz, jazakallah khair. Wa jazakallahu khair. Betul. Barakallahu fiik. Nah, jadi ada asam 7 rupa. nah, jadi kalau di Padang tuh kalau buat itu tuh harus cari 7 asam itu, Ustaz. Itu 7 pohon atau Iya, seperti jenisnya Iya, beda-beda. jenisnya beda-beda, Ustaz. Jenisnya beda-beda. Nah, kalau di Jawa kan Kembang 7 rupa. Nah, kalau di Padang tuh asamnya, Ustaz. Karena kembang nggak ada di sana. Mungkin Ya, kembali kepada pertanyaan Ibu tadi ya. Ketika jualannya itu umum, artinya sebenarnya gini. Dia berjualan, yang jualan itu bisa digunakan untuk kebaikan dan untuk keburukan. Kalau kita bicara dia jual mawar. Yang mawar itu ya bisa digunakan buat mandi umpamanya ya. Dia jual melati. Dia jual kemenyan. Bahkan di Arab itu banyak kemenyan dijual gitu ya. Yang bahan-bahan ini secara budaya digunakan untuk kebaikan dan keburukan. Tapi kita jualnya dengan niat untuk kebaikan. Karena memang ada manfaat kebaikannya. Tapi kalau itu khusus berkaitan dengan praktek perdukunan, maka nggak boleh. Khusus seperti tadi, menyediakan memang asam 7 rupa itu memang untuk perdukunan. Tapi kalau enggak Ustaz, asam 7 rupa ini ternyata juga dipakai buat apa? kurang tahu saya kalau buat apa. Buat Kan masak. buat masak. Mungkin. Buat masak, buat minuman. Mungkin. Ada yang buat minuman. Artinya memang dia memang ada 7 rupa atau bahkan ada 20 rupa, mungkin macam-macam seperti itu ya. Yang dia jual itu untuk tujuan kebaikan, maka nggak ada masalah. Tapi kalau itu memang hanya dipakai untuk praktek perdukunan, yang itunya nggak bisa dijual. Jadi yang ininya enggak, yang lainnya alhamdulillah aman gitu loh. Tapi ini momennya ada orang jualan ayam. Antum pernah tahu dukun itu minta ayam yang hitam. Nah, ayam hitam. Iya. Kakinya hitam, Nah, matanya hitam, cucunya hitam, semuanya hitam. Kalau kita jualan ayam itu karena untuk berdukun, maka nggak boleh. Tapi kalau kita jualan karena ayamnya bagus ya, harganya mahal ya, bukan untuk praktek perdukunan, maka nggak masalah. Karena hukum asalnya ayam ini bisa dimakan, halal ayam ini. Sebagaimana tadi asam itu halal dia seperti itu. Tapi kalau kita tahu ternyata dia hanya digunakan untuk perdukunan, maka jangan menjual yang itu. Yang lainnya silahkan dijual. Jadi benar-benar harus melihat ya, seorang muslim itu sebelum berdagang, dia harus belajar fikihnya, sehingga dia tahu halal haram, kemudian sampaikan kepada suami. Kadang-kala ada orang-orang yang takut, karena dia sudah bertahun-tahun hidup dari sana, kalau dia tidak melakukan itu, kayaknya dia bakal jatuh miskin. Ini salah satu bentuk ketergantungan kepada selain Allah. Padahal yang ngasih rizki adalah Allah. Innallahu war-razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang mengirimkan rizki kepada burung. Burung itu nggak punya kulkas. Burung itu nggak punya tempat penyimpanan. Tapi kita lihat tiap pagi burung itu bangun lapar, sore kenyang. Allah ajarin dia bagaimana bikin sarangnya. Macam-macam sarangnya burung. Padahal nggak pernah sekolah. Itulah taufik dan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Masa kita kalah sama burung? Burung yang nggak pernah sekolah. Burung yang nggak pernah sholat ya. Mungkin sholat seperti kita ya. Wa illa semua ciptaan Allah itu bertasbih. Bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita lebih yakin kepada Allah dengan kekuasaannya. Cuma tadi pintu rizki itu tidak hanya bekerja ya. Sebagaimana
jawaban untuk pertanyaan sebelumnya. Pintu rezeki itu dengan tawakal, dengan istighfar, dengan bertakwa kepada Allah, memperbanyak doa, dengan bersedekah, dengan silaturahim. Itu juga termasuk pembuka pintu-pintu rezeki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khair atas jawabannya Ustaz. Nah, dan alhamdulillah kembali kita terhubung penelpon selanjutnya dari Ibu Umi dari Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Farwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum Farwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya Ibu, silakan pertanyaannya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, silakan pertanyaannya Ibu. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya, minta doanya kepada Pak Ustadz. Saya punya cucu 2, Pak. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Supaya kelak cucu saya itu menjadi penghafal Al-Quran, Pak. Amin Allahumma amin. Nah, itu saja Ibu Umi. Nah, barakallahu fikum. Nah, mungkin itu saja Ustaz. Ya, Minta doa dan saran. ya. Ini termasuk tawassul yang disyariatkan ya. Antum udah belajar tuh. Banyak orang bertawassul, tapi kadangkala kurang tepat tawassulnya. Tawassul yang disyariatkan itu yang pertama tawassul dengan Asma'ullah al-Husna. Kita memanggil Allah ya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Razzaq, urzuqni ya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Yang kedua tawassul dengan amal soleh. Kita bersedekah, kita sholat, kita berbakti sama orang tua. Kemudian kita menjadikan amal-amal itu sebagai wasilah agar Allah mengampuni dosa kita atau mengabulkan hajat kita. Yang ketiga adalah tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup dan ada. Seperti ibu tadi minta didoakan, boleh. Atau kita telepon orang tua kita telepon kawan kita. Itu termasuk tawassul yang diperbolehkan. Tapi jangan sampai kita kemudian berhenti berdoa. Kita berdoa mohon sama Allah, kemudian kita minta doa orang lain, gak apa-apa. Maka kita doakan seorang nenek yang ingin ya kedua cucunya menjadi penghafal Al-Quran. Semoga Allah berikan taufik kepada duanya. Amin. Sehingga menjadi penghafal Al-Quran yang mengamalkannya. Karena ingat semua keutamaan ilmu. Begitu pula dengan menghafal Al-Quran, itu kalau diamalkan. Kalau tidak diamalkan, ilmu itu akan jadi bencana buat pemiliknya. Dan Nabi SAW mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu jadi hujjah, pembelamu kelak pada hari kiamat atau yang akan menuntutmu pada hari kiamat. Dan buat ibu, buat nenek tadi, maka hendaklah dipersiapkannya. Sejak dini anak-anak itu dijauhkan dari hal-hal yang menyebabkan dia sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan tontonan-tontonan yang menyebabkan dia malas untuk menghafal Al-Quran. Dan sejatinya Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, kata Allah. Sesungguhnya kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal, untuk diingat. Hal min muddakir. Apakah ada orang yang mau ngingat gitu? Kadang orang nggak mau gitu loh. Padahal Allah sudah kasih kemudahan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya Ustaz. Nah, kembali kita terhubung bersama Ibu Fatimah dari Jambi. Assalamualaikum Farwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, silakan pertanyaannya Ibu. Ustaz. Nah, silakan. Saya sudah menikah 28 tahun dengan duda. Karena sebelum nikah saya itu dikatakan tidak bisa punya keturunan karena penyakit. Nah, saya sudah punya 3 cucu. Yang jadi masalah sekarang. Tunggu Ibu. Ya. Ibu Fatimah ini divonis nggak bisa punya anak.
Iya, karena sebelum nikah sudah dioperasi, divonis tidak bisa punya anak, Tapi maka kok saya punya menikah dengan cucu duda. 3? Cucu tiri, Oke, siap. anak Berarti bangsa, cucunya suami. anaknya suami. Iya, siap, siap. Iya, Nah, iya, betul. Ya. Nah, dari saya menikah sampai sekarang punya 3 cucu, keterlibatan saya sebagai orang tua tiri, mak tiri gitu, sangat minim. Terkadang saya cuma ngomong diperlukan hanya kalau masalah duit. Yang ingin saya tanyakan, di akhir nanti, apakah saya akan diminta pertanggungjawaban saya sebagai ibu tiri dari anak-anak tersebut? Mohon ah, penjelasannya Afwan Ustadz. Ibu Fatimah, boleh tahu anak-anak hidup sama Apa siapa? tuh? Dengan neneknya. Sama nenek 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 dari, kandungnya. nenek dari pihak istri, kebetulan istrinya meninggal. Oke, berarti memang anak-anak itu nggak hidup sama Ibu Fatimah, nggak? Enggak, karena alasan ekonomi banyak alasan yang menyebabkan anak itu tidak ikut saya sama suami. Di satu pihak, saya juga beruntung tidak direpotkan. Tapi di pihak lain, karena saya divonis tidak punya anak, saya kan berharap itulah jadi anak saya nanti. Tapi Masya Allah. sepertinya jauh panggang dari asap. Masya Allah. Bayangkan Ustadz, sebelum nikah saya divonis tidak punya keturunan, bayangkan. Allahu Akbar. Rasanya sebagai perempuan tidak normal lagi rasanya seperti Nah, itu. nah. Tapi Ibu suka membantu mereka dengan masalah ekonomi. Uang. Iya, siap. Iya, jadi peran saya hanya sebagai donatur gitu dalam masalah anak. Saya jarang sekali dilibatkan. Saya takut Ustadz di akhir nanti saya diminta pertanggungjawaban saya sebagai mak tiri. Masya Allah, barakallahu Barakallahu fiik. fikum. atas Siap pertanyaan. kok itu ya, Bu Fatimah ya. Nah, Iya. Masya Allah jamaah. Ya. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Makanya kalau kita lihat dalam kehidupan ini, macam-macam kondisi manusia. Yang normal, itu hukum asalnya. Tapi Allah ciptakan ada orang-orang yang cacat. Dengan jumlah yang sangat minim sekali. Pasti ada hikmahnya. Ujian buat dia, dan ujian buat kita, apakah kita bersyukur sama Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setelah melihat tadi ada orang-orang yang Allah ciptakan seperti Ibu Fatimah nggak bisa punya anak. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Sebagian orang Allah jadikan anak-anaknya semua perempuan. Ada lagi yang anaknya semua laki. Laki semua. Ini kepingin punya anak perempuan. Udah ke dokter. Katanya dokter pakai gaya ini, gaya itu. Keluar laki lagi. Yang itu udah dikasih rekomendasi macam-macam. Yang keluar perempuan lagi. Karena bukan kita yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Sebagian orang anaknya laki perempuan. Laki-laki perempuan. Berpasang-pasangan. Tapi di akhir ayat itu Allah mengatakan wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah jadikan sebagian orang itu mandul. Mandul. Jadi kalau Ibu Fatimah sedih tadi ya, divonis nggak punya anak. Fatimah nggak punya anak. Kalau bicara Ibu Fatimah, Afwan kok Fatimah. Aisyah. Aisyah nggak punya anak. Sampai meninggal dunia. Hafsah juga nggak punya anak, Ibu. Sofiyah nggak punya anak. Zainab nggak punya anak. Ummu Habibah nggak punya anak dari Nabi SAW. Nggak ada. Nggak punya anak. Jadi ibu nggak sendirian gitu loh. Kalau bicara ibu nggak punya anak. Innahu alimun qadir. Allah maha mengetahui dan maha kuasa. Jadi kenapa ini dibikin nggak punya anak? Ya Allah tahu. Memang itu lebih bijak. Artinya lebih manfaat buat dia nggak punya anak. Cuma tadi kalau bicara bagaimana sikap ibu sekarang. Tugas ibu adalah ya berbakti kepada suami. Berkhidmat kepada suami. Yang kalau anak itu ada di rumah ya termasuk berkhidmat kepada suami. Membantu mengurusin anak-anaknya suami. Tapi kalau ternyata anak-anak itu nggak ada sama ibu. Hidup sama neneknya. Mungkin ibu bisa memberikan perhatian. Bukan hanya urusan uang ya. Tapi urusan pendidikan mungkin
memberikan arahan, memberikan nasihat ya. Tapi peran utama adalah peran bapaknya nih. Suaminya ibu. Jadi bukan hanya kasih sandang pangan papan kepada mereka, tapi memberikan pendidikan yang layak. Maka tadi ibu perlu memberikan masukan kepada suami. Gimana sih peran suami terhadap anak-anaknya? Ada suami yang nggak peduli karena anaknya ikut sama mbahnya. Waduh, senang dia tadi. Ibu mengatakan kan, saya nggak direpotkan, saya senang. Tapi ibu mulai kepikiran, bagaimana nanti di akhirat? Apakah saya akan ditanya? Nabi SAW mengatakan, Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Orang tua melihat anaknya nggak sholat, dia bangunkan. Dia ajarin. Tetap nggak sholat, dipukul. Itu orang tua. Orang yang punya kekuasaan. Pemerintah pun seperti itu. Nggak mampu dengan tangannya, fabilisani. Dia merubah kemungkaran dengan lisannya. Nggak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah tingkatan iman yang paling rendah. Jadi kalau ibu tadi bahasanya donatur. Donatur ini punya kuasa seharusnya. Dia bisa memberikan arahan. Tolong ya sholatnya dijaga. Kalau ada laki-laki, tolong yang laki-laki sholatnya di masjid. Waktu puasa dikasih arahan puasa. Jadi ada peran bukan hanya duit, tapi memberikan arahan secara agama. Kalau memang ternyata anak-anak itu tumbuh besar jauh dari agama Allah Azza wa Jal. Dan sampaikan kepada suami, engkau bakal ditanya sama Allah. Anak-anak itu yatim dulunya gitu loh. Hidup sama orang lain. Tapi orang tuanya gak mempedulikan. Dan bagi orang-orang yang gak punya anak, ingat pintu-pintu kebaikan banyak ya. Bukan hanya di anak. Kebahagiaan juga tidak dengan anak. Ada anak-anak yang merenggut kebahagiaan orang tuanya. Yang membuatkan orang tuanya hidup dalam penderitaan. Gara-gara anaknya. Tapi ada anak-anak yang berbakti sama orang tuanya yang menjadi zinatul hayatid dunya. Perhiasan kehidupan dunia. Harta juga seperti itu. Enggak semua orang dikasih harta. Sebagaimana enggak semua orang dikasih anak. Maka pintu kebaikan yang bisa diraih adalah dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Amal jariah, sedekah jariah yang bisa dia berikan kepada sekolahan, ya, kepada masjid. Dengan itu dia mendapatkan pahala insyaAllah walaupun enggak ada yang mendoakan dia. Dan boleh jadi ada banyak yang mendoakan dia walaupun bukan anaknya. Karena bicara doa bukan hanya dari anak ya yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya saja dalam hadis itu Nabi SAW menyebutkan yang tidak terputus. Anak yang mendoakan orang tuanya. Tapi kalau kawan atau anak asuh kadang-kala dia lupa sama kita. Sehingga gak lagi berdoa buat kita. Tapi yang jelas untuk doa dari siapapun Allah akan kabulkan kalau memang syarat dan ketentuannya terpenuhi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fikum Ustaz wa jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz. Dan alhamdulillah kembali terhubung bersama kita kembali. Penelpon selanjutnya Ibu Mistiati dari Jambi. Assalamualaikum Farwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silahkan pertanyaannya. Ya Pak Ustadz. Ya. Nah, jawabnya ya saya mau tanya singkat. Misalnya kita kan hubungan suami istri. nah. Kalau istri nggak melayani suami katanya berdosa. Namanya nafsu itu kan kadang-kadang kan istri kan ada. Kalau misalnya suami capek nggak mana, misalnya nggak melayani istri itu gimana hukumnya? Itu tugas istri. Siap. Misalnya kerjaan istri itu yang di rumah, kerjaan suami itu membantu itu gimana? Apa semua itu kerjaan suami? Misalnya anak tuh sama orang tua itu ada masalah tuh orang tua itu doanya, misalnya anak sakit gimana itu minta doanya Pak Ustadz. Siap. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa pertanyaannya? Satu tadi. Wah. Bercabang-cabang Ustaz. Iya banyak pertanyaan ternyata. Ya pertanyaan yang pertama berkaitan dengan ada 3 pertanyaan tadi. Ya, pertama tentang pelayanan. Pelayanan. Yang kedua membantu istri. Ya, Suami yang membantu ketiga, istri, dan ketiga doa buat anaknya seperti itu. Adapun pertanyaan pertama ya. Jadi memang laki-laki sama perempuan sama, memiliki kewajiban yang sama, hak dan
kewajiban yang harus saling memenuhi. Allah Azza wa Jalla mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walahunna, dan istri-istri itu memiliki hak yang sebanding dengan kewajibannya. Para perempuan itu memiliki hak yang sebanding dengan kewajibannya. Walir rijali 'alaihinna darajah, dan buat laki-laki ada 1 derajat lebih atas perempuan, 1 derajat lebih, dia pemimpin ya. Kalau bicara pelayanan ranjang, suami punya kewajiban. Istri punya kewajiban melayani suami. Suami punya kewajiban memuaskan istrinya. Iya. Hanya saja seperti apa kewajiban suami. Pernah ada seorang wanita yang datang kepada Umar bin Khattab ya. Dia mengadukan suaminya. Suamiku ini rajin sholat malam. Suamiku ini rajin puasa sunnah. Sampai dia gak pernah menyentuh ranjangnya karena beribadah terus. Kata Umar bin Khattab ya, mendoakan perempuan ini karena dia memuji suaminya ya. Akhirnya mau pergi perempuan itu. Karena menurut Umar ya dia sekedar memuji suaminya, gak ada masalah sebenarnya sama suaminya. Kata sahabat, salah satu orang yang hadir di situ mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, dia itu sedang mengadukan suaminya. Mengadukan gimana kata Umar? Suaminya tidak melayani dia, tidak menghubungin dia. Oh, panggil lagi itu perempuan kata dia. Sudah engkau yang memutuskan gimana solusinya. Maka kemudian dipanggil suaminya. Istrinya juga dipanggil. Lalu dikatakan kepada suaminya, Allah itu memberikan hak kepadamu nikah dengan 4 wanita. Punya hak, laki-laki itu punya hak ya. Menikah dengan 4 wanita. Boleh dia menikah. Istri yang mau setuju, gak setuju itu jadi hak dia. Tapi dengan syarat dia mampu berlaku adil. Kalau enggak, jadi adab buat dia nanti. Taib, maka diputuskan, engkau tafadhol 3 hari 3 malam mau ibadah, mau puasa silahkan. Tapi hari keempat untuk istrimu. Hari keempat untuk istrimu. Akhirnya diputuskan seperti itu. Maka tadi buat para wanita, dia punya hak kira-kira seperti itu. Suami harus melayani dia. Tapi harus diperhatikan juga ada perbedaan antara laki-laki dengan wanita. Di mana wanita dapat melayani suaminya walaupun dia capek. Faham antum? Nah, Antum udah nikah? belum. Oh belum. Nyimak belum. aja. Nggak perlu nyimak antum. Oh, Ini. tutup kuping aja. Nah, jadi artinya seorang perempuan tuh bisa melayani suami dalam semua kondisi. Maksudnya dia capek, dia tinggal rebahan, dia tinggal sudah bismillah dia pakai parfumnya ini itu ya. Tapi suami nggak bisa karena harus ada sesuatu yang tegak di dirinya untuk melayani istrinya. Tapi juga sang suami bisa melayani istrinya walaupun mungkin dia punya masalah ya, dia capek, lelah. Dia pokoknya tadi paling tidak 3 malam buat ibadah dia. Kalau dia mau fokus ibadah, yang 1 malam berikan kepada istri. Adapun pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan membantu. Ya, termasuk akhlak yang mulia suami membantu istri. Tapi bukan hal yang wajib ya. Tapi ketika dia mau bantu, jangan sampai suami ini disuruh sama istrinya. Istri kalau minta dibantu, minta tolong. Bang, bantuin bentar bang ya. Kalau suami mengatakan afwan, sibuk, sudah. Jangan nuntut. Karena kewajiban suami sudah dia kerjakan. Tapi kalau dia mau bantu, ini termasuk bentuk karakter yang baik, yang mulia. Bahkan Nabi SAW mengatakan khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Nabi SAW membantu urusan rumah, iya. Tapi bukan berarti suami wajib melakukan itu, enggak. Tolong para istri memahami hal ini. Dia rayu suaminya. Tapi kalau suaminya enggak mau, ya udahlah dia kerjakan.
capek, lelah, ini itu. Jangan lupa nasihat Nabi SAW kepada Ali dan Fatimah untuk membaca sebelum tidur. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Apa kata Nabi SAW? Itu lebih baik daripada pembantu. Jadi para istri yang mungkin tidak dapat bantuan, ya sudah. Walaupun dapat bantuan, dia baca itu juga sebelum tidur. Allah akan kasih dia kekuatan, diberkahin waktunya, sehingga dia dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kalau pertanyaan ketiga berkaitan dengan doa ya, buat anak, dari orang tua buat anak ya. Ya, Nabi SAW melarang ya, jangan doa keburukan buat mereka. Walau doa keburukan untuk diri kita sendiri. Ada orang yang mengatakan, mudah-mudahan aku ketabrak, mudah-mudahan aku gini. Jangan melaknat anak-anaknya. Doakan kebaikan. Kalau mungkin marah sama anak-anaknya, katakan Allah yahdik. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Jangan katakan ini anak durhaka, jangan. Itu anak kecil. Dia butuh arahan. Jangan dicela. Jangan divonis. Ini anak durhaka, ini anak ini, jangan. Doa apa ya yang perlu dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla untuk anak-anak kita? Ya di antaranya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yang Allah sebutkan di surat Al-Furqan ya. Ana lupa ayat 73 atau 72, nanti dilihat ya. Itu termasuk yang perlu dipanjatkan. Kemudian doanya Nabi Ibrahim, wa junubni wa bani an na'budal asnam, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Kemudian doa Nabi Ibrahim juga, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan salat dan dari anak-anak keturunanku kabulkan doa kami. Itu di antara doa-doa yang perlu dibaca. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz, dan alhamdulillah telah tergabung bersama kita kembali Ustaz. Penelpon ini merupakan termasuk penelpon terakhir Ustaz. Tak terasa pertemuan dah di penghujung acara. Nah, Bapak Fadli dari Makassar. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Baik, waalaikumsalam. Iya Bapak, silakan pertanyaannya Bapak. Saya ingin bertanya Pak Ustadz tentang cara mendidik anak sesuai dengan dalil Al-Quran dan Rasulullah. Nah, barakallahu fikum. Nah. Ya. Baik, fadhal Ustaz. Kajian gitu ya. Dijawab dengan sesingkat-singkat. Iya, kayaknya nanti mungkin di mukadimah pertemuan yang akan datang kita bisa bahas hal ini ya. Kalau bicara bagaimana mendidik anak ya, menurut Al-Quran dan Sunnah, ya Allah sudah contohkan ya. Mungkin Bapak Fadil bisa membaca surat Luqman ya. Bagaimana Luqman mendidik anaknya. Itu kalau bicara dalilnya, yang pertama adalah mendidik keimanan anak-anak, menjaga dari segala bentuk kesyirikan, kemudian berbakti kepada orang tua ya, kemudian mendirikan sholat ya. Luqman mengatakan, ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur ya. Perintah sholat, perintah amar ma'ruf nahi munkar, perintah untuk bersabar menghadapi ujian, godaan manusia, kemudian perintah berakhlak yang mulia ya. Itu secara umum yang disebutkan di surat Luqman. Kemudian mendidik anak itu dengan kasih sayang, tidak dengan kekerasan ya. Walaupun kadangkala ada kondisi-kondisi yang anak itu perlu dipukul. Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in. Suruh anak-anak kalian salat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10. Dan pukul mereka ketika umur 10 tahun, gak mau salat gitu. Ada proses 3 tahun mendidik anak itu. Kemudian juga memisahkan anak-anak di tempat tidurnya ketika berumur 10 tahun ya. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Nanti insyaallah mungkin kita bisa bahas pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum Ustaz wa jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz. Dan tak terasa Ustaz, tadi penelpon terakhir kita pada sesi kali ini, tak terasa telah 1 jam berlalu kita mendengarkan faedah-faedah dan ilmu dari antum Ustaz. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas segala ilmu yang telah antum berikan kepada kami Ustaz. Semoga Allah membalas dan menjaga antum dan beserta keluarga Ustaz. Barakallahu fikum. Dan semoga kami yang mendengarkan bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kami dapatkan Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, tak terasa
telah 1 jam berlalu dan merupakan penelpon terakhir juga, dan kami mengajak Anda untuk bisa berkontribusi dalam dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Nah, dan juga saya sebagai pembawa acara pada malam kali ini mengucapkan permohonan maaf jika ada kesalahan, dan saya mengucapkan barakallahu fikum, dan kita tutup perjumpaan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.